Apakah para pemimpin negeri Muslim akan berdosa jika tidak menolong Palestina, Rohingya dan lain-lain? Mungkin. Karena kan sesama Muslim diperintahkan untuk saling menolong. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Seorang presiden, seorang raja, seorang pemimpin tentu mampu, atau mungkin berlebih dan berkurang. Ada negeri di Afrika yang sedang kewalahan mengurus rakyatnya yang kelaparan, yang tertindas. Tentu presidennya tidak mampu untuk menolong kaum muslimin yang sedang tertindas di Rohingya, di Palestina. Tapi bagi yang mampu, Allah akan bertanya. Dan pertanyaan itu tidak ditujukan kepada kita, tapi ditujukan kepada para pemimpin, siapapun yang mampu. Maka mestinya kaum muslimin tidak tersekat-sekat oleh negara dalam hal ukhuwah, dalam hal saling mencintai, saling menolong. Mestinya tidak tersekat-sekat, tentu bagi yang mampu. Bagaimana, siapa yang harus kita dahulukan untuk ditolong? Tentu yang terdekat, tentu. Maka seandainya kita sibuk menolong tetangga kita yang kelaparan dan kita tidak membantu apa-apa terhadap saudara kita yang berada di jauh-jauh, ya nggak masalah. Pertanyaan tadi kan tentang pemimpin. Kalau kita menjual barang milik pribadi seperti motor, rumah dan lain-lain secara tunai, tetapi pembelinya mau membeli dengan cara kredit melalui bank, tetapi kita selaku penjual tetap menerima secara tunai, apakah kita sebagai penjual terkena dosa? Ikut membantu apa tidak? Bahwa dia meminjam uang dari bank, ada ribanya apa tidak? Pasti. Mau bank merek apapun, ketika pinjam 50 juta tidak mungkin mengembalikannya juga 50 juta. Tidak mungkin. Hanya bedanya, kalau bank konvensional jujur, bunganya 5%, nanti kembalinya 55 juta, 56 juta. Kalau bank-bank yang berlabel syariah tidak terus terang, tapi diputar-putar, yang pada akhirnya uang 50 juta yang distorkan, yang diberikan oleh pihak bank, nanti akan menjadi 55 juta, 60 juta. Pada akhirnya begitu, tapi diputar-putar. Nanti motor ini kami beli dulu, setelah kami beli nanti kami jual ke bapak belinya bukan 50 tapi 58 juta, dicicil, kira-kira begitu. Yang pada intinya 50 jadi 58, 50 jadi 59. Yang 8 juta itulah riba. Diputar-putar kayak apa? Riba. Mau dikasih nama apa? Bagi hasil, sewa tempat, apalah macam-macam. Seperti gade syariah, ya kan? Kalau gade yang bukan syariah ya terus terang. Nanti pinjam 10 juta, kembali 12 juta, bunganya 2 juta selama 1 tahun misalnya. Kalau yang berlabel syariah tidak, nggak ada bunga, nggak ada riba. Yang ada apa? Sewa tempat. Kan emas bapak ada di kami,
kan butuh tempat. Nah, sewa tempat, jadi jatuhnya 10 juta jadi 12 juta, sama gitu. Cari hilah. Nah, kalau dia ikut membantu, apa tanda tangan, apa datang ke bank, atau mengiyakan, iya betul ini rumah saya, di hadapan pegawai bank, ya jelas haram. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan sekali-kali bertolong-tolongan dalam hal dosa. Ini kan dosa. Ada kursus bahasa Arab, pengajarnya zahirnya akidahnya tidak selamat. Bagaimana? Jangan ya. Lebih baik tidak tahu bahasa Arab daripada belajar bahasa Arab tapi mengorbankan akidah. Jangan dikira lewat bahasa Arab mereka tidak bisa mendakwahkan ajaran sesatnya. Apa hizbiyin, apa harokiyin, apa rafidhah, mudah. Lewat bahasa Arab itu mudah. Awalnya kan bikin anta antuma antum, anti antuma antuna dan seterusnya. Lama-lama contoh kalimat, lama-lama bikin makalah. Suka-suka dia kan, tolong nanti terjemahkan ini ya. Mau nggak mau kan diterangkan. Ini bahaya, jangan. Bagaimana tentang At-Taubah ayat 35 yang mengatakan tentang semua barang akan dihisab, semua nikmat ya. Mobil kita kan nikmat, motor kita itu nikmat, rumah kita, jabatan kita, pangkat kita, semuanya nikmat, akan ditanya. Dan tanya itu bagian dari hisab. Hanya hisab ini ada dua. Ada yang munaqashah, kamu begini, nanti begini. Ada yang al-aurad, ditampakkan saja. Nih, dulu engkau melakukan perbuatan ini, melakukan ini, iya, engkau ingat, engkau akui, ada uzur, malaikat pencatatku ada yang salah, ditampakkan, habis itu selesai. Walaupun dia ketakutan luar biasa melihat dosa-dosa yang pernah dia lakukan, tapi Allah hanya tampakkan saja dan yang lain tidak melihat, hanya Allah dengan dia yang melihat. Yang berat munaqashah, engkau dapatkan dari mana, buat apa, begini, ini luar biasa. Bagaimana jika kita bertaubat, apakah masih dihisab? Tergantung apakah taubat kita diterima atau tidak. Kan kita bertaubat bisa diterima oleh Allah, bisa tidak. Namanya juga mohon ampun. Mohon, namanya juga mohon. Bukan nyuruh, bukan memerintah, ya kan? Mohon. Namanya mohon, bisa dikabulkan, bisa tidak. Kalau dikabulkan, taubat kita diterima, dosa-dosa kita diampuni, maka kita seperti orang yang belum pernah berbuat dosa. Ada seorang pelacur berzina ratusan kali, lalu dia mohon ampun kepada Allah, lalu Allah ampuni, maka dia sama dengan wanita yang belum pernah berzina. Ini luar biasa ampunan Allah. Ketika tulisan Al-Quran telah hilang dan tidak ada satupun orang yang hafal Al-Quran, apakah mereka tetap melakukan sholat? Ya enggak, boro-boro sholat, ya, nyebut Allah saja sudah, enggak ada sholat, enggak ada puasa, enggak ada zakat, enggak ada haji. Yang paling sederhana, lafaz Allah sudah tidak ada yang mengucapkannya. Boro-boro sholat, azan, qomat, nggak ada lagi. Udah manusia seperti keledai, manusia seperti himar, seburuk-buruk manusia. Nggak ada yang sholat, nggak ada yang beriman.
kafir semua, musyrik semua, kufur semua, dan tinggal tunggu saatnya kiamat tiba, dan mereka seburuk-buruk makhluk. Apa hukuman bagi orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk? Terserah penguasa. Terserah penguasa. Ada yang dibunuh mati, seperti Harun Ar-Rasyid kan, pernah membunuh orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Karena hukuman secara Al-Quran dan Sunnah kan tidak ada. Sama dengan orang yang mengatakan babi itu halal, orang yang mengatakan sholat itu tidak wajib. Terserah penguasa. Beda dengan orang yang mencuri, bukan terserah penguasa, tapi terserah Allah dan Rasulnya, yaitu tangannya dipotong. Kalau zina dicambuk atau dirajam, kalau dia sudah pernah menikah, dan seterusnya dan seterusnya. Adapun hukuman di hadapan Allah, hukumnya ya kufur. Mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, kufur. Apakah orangnya otomatis kafir? Tidak. Kita serahkan kepada Allah. Al-Quran diangkat, apakah Injil, Taurat, Zabur diangkat juga? Ya kalau Injil, Taurat sekarang juga sudah, ya kan? Sudah nggak ada yang asli kan? Mana ada Injil, Taurat dari awal sampai akhir asli semua, kan campur aduk. Berarti kan sudah diangkat, sudah nggak ada lagi kan? Yang tinggal asli hanya Al-Quran, gitu. Al-Quran nanti akan diangkat. Adapun Taurat dan Injil diangkat sebagian besarnya, masih tersisa sedikit, tercampur dengan ucapan para pendeta dan pastor. Dikatakan bahwa Nabi mandi tidak wudu lagi. Apakah ini dua amal dengan satu niat? Tidak ya, tidak ya. Dua-duanya diniatkan, ya. Dua-duanya diniatkan. Karena ketika tidak niat wudu, ya harus wudu lagi. Misalnya antum mandi, niatnya mandi saja basah semua, tapi nggak niat untuk wudu, ya tentu harus wudu. Beda ketika antum niat mandi sekaligus niat wudu, ya, maka tidak perlu wudu lagi. Mana yang lebih dulu Allah ciptakan, kalam atau ars? Berselisih. Secara dohir Allah mengatakan kalam, Rasul mengatakan kalam. Kalam adalah makhluk yang pertama kali Allah ciptakan, ya. Tapi ada ucapan bahwa ketika Allah pertama kali menciptakan kalam, di mana Allah bersemayam di atas arsy. Berarti ars yang paling pertama. Tapi sekali lagi ini masih ada khilaf. Adapun kolam itu makhluk, ars itu makhluk, tidak ada khilaf sama sekali. Bagaimana jika terlanjur masuk perguruan Islam yang akidahnya sesat? Ya tentu kita tidak mau kan lulus dari sebuah perguruan yang akidahnya sesat, ya. Alhamdulillah saya telah lulus dari perguruan tinggi yang akidahnya sesat. Masa begitu? Ya, mendingan nggak lulus. Buat apa ijazah, titel, mengorbankan akidah? Ya, keluar, pindah. Kalau yang dipelajari akidah. Tetapi kalau yang dipelajari umum, ya nggak masalah, ya. Antum kuliah di universitas yang mengajarkan akidah sesat, tapi antum bukan di akidahnya, antum di jurusan komputer misalnya, atau mesin misalnya, ya nggak masalah.
ya. Kalau di jurusan akidahnya tentu bermasalah. Saya pernah mendengar tokoh Asy'ariyah Indonesia mengatakan semua ulama pasti melewati Abu Hasan Al-Asy'ari, Maturidi dan Sufi. Apakah benar? Batil. Batil sebatil-batilnya. Berapa banyak ulama yang tidak mengambil ilmu dari Abu Hasan Al-Maturidi, Sufi? Ini batil. Ini syubhat. Ini ucapan yang lemah sekali, sangat lemah sekali, ya. Dan ribuan ulama tidak mengambil ilmu dari nama-nama yang disebutkan di sini. Apalagi yang sebelum beli seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Malik, nggak kenal dengan Abu Hasan, Abu Mansur Al-Maturidi. Ya, bagaimana mesti melewati mereka? Tidak. Mesti melewati sahabat? Iya. Adakah kita tahu ilmu Allah dan Rasulnya tapi tidak melewati sahabat? Tidak mungkin. Tapi tabi'in satu persatu mungkin. Mungkin. Apalagi setelahnya. Kan ilmu ini luas kan. Gitu ya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.